Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 21040450122. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Kita beralih ke kasus perundungan. Saudara, Polresta Cirebon, Jawa Barat menangkap 3 terduga pelaku perundungan penyandang disabilitas di Cirebon, Jawa Barat. Ketiga pelaku merupakan pelajar yang masih duduk di sekolah menengah atas. Pasca menerima laporan dari orang tua korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polresta Cirebon juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepatu yang digunakan untuk menganiaya korban. Sebelumnya sebuah video viral di media sosial terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Aksi itu menuai kecaman sejumlah kalangan lantaran dilakukan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam tayangan video amatir berikut ini terlihat seorang mahasiswa memakai jaket abu-abu dan tas ransel coklat menjadi korban bullying. Seorang mahasiswa tampak menahan tas korban hingga tidak bisa berjalan. Sempat viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki dengan kondisi tak biasa sedang berada di dalam pagar bambu. Bocah laki-laki berkebutuhan khusus tersebut tengah berdiri di dalam pagar yang mengelilinginya di sebuah halaman rumah. Ia tampak sedang berinteraksi dengan orang-orang yang mengunjunginya dengan mendekatkan dirinya di pinggir pagar. Pada durasi awal terlihat bocah tersebut tampak antusias dengan berteriak dan menggerakkan tubuhnya penuh tingkah. Kemudian ia berubah menjadi tenang ketika diajak berbicara oleh salah satu pengunjung sembari mengulurkan tangan. Hal tersebut masih marak terjadi di kalangan masyarakat kita. Padahal, anak berkebutuhan khusus juga sama seperti anak yang lainnya. Hanya saja, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami keterbatasan ataupun kebiasaan, baik itu dalam hal fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukanlah penyakit yang menular, melainkan kondisi yang dipicu oleh beragam faktor. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memang memiliki keterbatasan secara fisik maupun kejiwaan. Namun bukan berarti anak-anak tersebut tidak pintar, tidak berbakat, ataupun tidak mampu. Meski terlahir berbeda, mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Hak yang sama untuk hidup, hak yang sama untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas umum yang lainnya. Hanya saja keistimewaan yang dimiliki, maka anak-anak tersebut juga membutuhkan penanganan dan perhatian khusus agar dapat menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Bukannya malah dirundung, didiskriminasi dan juga dibully. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya, yakni dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 13 tentang jangan mendiskriminasi orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya jangan pernah merendahkan orang lain, karena boleh jadi yang direndahkan, didiskriminasi, dibully dan sebagainya itu lebih baik dari orang yang melakukan hal tersebut. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah menciptakan manusia memang berbeda-beda dengan tujuan agar saling mengenal satu sama lain. Mengenal di sini bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia, melainkan untuk memahami, menerima, dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan yang ada juga hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menyakiti, berbuat tidak adil, atau merendahkan manusia yang lainnya. So please, stop membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus.